awalnya susah mendeteksi ya. Awalnya itu susah mendeteksi, namun lama kelamaan saya jadi paham. Ya, karena saya langsung ganti cartridge, pasang, cetak, kembali lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang printer yang cocok buat atau yang biasa saya gunakan untuk kepentingan cetak NCR atau nota. Jadi nota seperti ini ya. Ini NCR. Kertasnya itu NCR karena kertas dulu itu menggunakan karbon. Jadi sekarang sudah tidak menggunakan lembar karbon lagi. Jadi mungkin di tahun 2000-an itu mungkin kalau kita lihat nota biasanya itu di bawahnya diselipkan kertas atau lembaran karbon, tapi sekarang sudah tidak menggunakan lembaran karbon lagi. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya di bawah ini. Nah, kenapa saya tidak gunakan kertas printer laserjet untuk produksi nota atau untuk mencetak NCR. Jadi beberapa video yang lalu pernah saya bahas tentang kekurangannya printer yang mencetak NCR. Jadi tentu NCR ini kan di kertasnya itu sudah terdapat serbuk karbon. Jadi bukan berarti tanpa lembaran karbon terus kertas itu dengan sendirinya bisa istilahnya memberikan tanda di lembaran selanjutnya itu ada karbonnya tetap. Cuman zaman sekarang atau teknologi sekarang sudah diperingkas, jadi media karbonnya itu sudah nempel pada kertas. Dan jadi memang kalau kita mencetak menggunakan printer laserjet, jadi printer itu memang terkenal lebih cepat dibandingkan inkjet. Jadi yang pernah saya gunakan itu Canon LBP 6030, itu memang cepat, tapi kekurangannya itu di 150 lembar ke atas itu ketajaman printernya berkurang dan cenderung lama kelamaan bagian pinggirnya akan pudar. Nah, itu dikarenakan kertas karbon yang melalui printer ini akan meninggalkan serbuk karbon pada part drum ya, kalau enggak drum itu ke wiper blade atau enggak langsung PCR. Jadi ketiga part itu yang mengakibatkan toner tidak mau lengket lagi di drum. Nah, jadi partikel karbon itu nempel pada part-part tersebut yang membuat kinerja drum itu tidak normal. Jadi membuat hasil cetak itu lama kelamaan pudar dan hilang. Akhirnya nggak ada di kertas nggak ada sama sekali toner yang nempel. Nah, ya jadi di satu sisi cepat memang, tapi di sisi yang lain karena ada proses pemanasan di printer laserjet ini yang membuat serpian karbon itu mungkin sedikit demi sedikit akan terlepas. Mungkin tidak semuanya terlepas, tapi ada yang terlepas, tertinggal di situ dan bercampur. Dia tidak langsung masuk ke pembuangan toner yang ada di cartridge ya, tapi dia berputar-putar ya ketiga part tadi, sehingga kinerja cetak dari printer ini terhambat atau tidak sempurna. Makanya saya sebelumnya itu sudah coba memang waktu ngeprint yang top atau yang bagian atas ya, lembar bagian atas ini yang putih itu enak-enak aja ya. Nah, tapi mau masuki yang middle, itu yang middle itu yang mulai kena penyakitnya itu. Jadi saya awalnya susah mendeteksi
namun lama kelamaan saya jadi paham ya, karena saya langsung ganti cartridge, pasang, cetak, kembali lagi seperti itu. Jadi di atas 150 mulai penyakitnya muncul lagi. Nah akhirnya saya jadi tahu ya, sudah korban beberapa drum ya, cartridge, yang mana yang harusnya saya pengennya untung ya, karena memang menggunakan laser jet itu costnya kecil sekali. Memang tidak sekecil inkjet, tapi laser jet tentu dengan efisien waktu, tentu itu juga ada harganya ya. Jadi lumayan kecil costnya, makanya saya waktu itu tertarik menggunakan laser jet. Nah ternyata ada efek sampingnya ya, printernya jadi tidak berumur panjang, atau part-partnya itu, ketiga part tersebut termasuk magnet roll juga itu harus dibersihkan. Nah, itu jadi PCR, drum, wiper blade, sama magnet roll yang ada di developer unit ya, itu kena. Nah, jadi saya bereksperimen membersihkan satu persatu part tersebut, dan alhamdulillah sudah kembali normal lagi. Dan sejak itu saya sudah tidak berani mencetak NCR di printer laser jet. Jadi saya langsung mengandalkan inkjet, seperti inkjet yang di atas ini, Epson L1210. Jadi saya mengandalkan itu. Jangankan inkjet rekan-rekan ya, jangankan laser, inkjet ini aja itu di angka 20.000 itu sudah, karetnya itu sudah kotor. Jadi karena untuk mencetak karbon, jadi karetnya itu sama kertas suka selip, jadi suka nariknya itu suka nggak bisa lagi. Jadi beda kalau kita untuk nyetak kertas biasa sama untuk produksi nota, itu karet penariknya itu lebih awet kalau kita mencetak kertas biasa, HVS biasa, ketimbang kita mencetak nota NCR. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk NCR ini memang perlu perhatian khusus ya, apalagi volume cetak NCR itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen biasa. Nah, saya juga menggunakan inkjet juga, saya sudah berantisipasi dengan sekian puluh ribu lembar cetak, sudah wajib ganti karet penarik ya. Kalau ada rezeki langsung ganti printer baru, karena di pelosok ya, di daerah pelosok, jadi ya mau tidak mau hal-hal tersebut kita harus perhitungkan, karena biaya servis di pelosok itu tidak murah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke kalian, yang bisa saya informasikan ke kalian. Jika kalian ada punya pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian komen di kolom komentar ya, atau ada punya pertanyaan yang bersifat darurat urgent, bisa langsung kalian hubungi di nomor WA toko saya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.